Amazon. Kalian pasti mikirnya ini toko online raksasa kan? Tapi ceritanya, wah, jauh lebih dari itu. Ini adalah kisah tentang kekuatan yang udah ngubah total cara kita belanja, baca buku, bahkan ngobrol sama perangkat di rumah kita. Yuk, kita bongkar bareng-bareng gimana sebuah toko buku online bisa jadi mesin penemuan yang seolah tanpa batas. Oke, kita mulai dari orangnya langsung, Jeff Bezos. Aneh nggak sih, dengar orang terkaya di dunia ngomong gini? Tapi justru disinilah kuncinya. Dia terang-terangan ngakuin kegagalan besarnya, kayak Fire Phone, ponsel buatan Amazon yang gagal total di tahun 2014. Dia nggak nutup-nutupin, malah dia anggap itu bagian dari proses. Dan ya, omongan soal merangkul kegagalan itu bukan cuma basa-basi. Ini beneran jadi DNA-nya Amazon. Inilah cetak biru penemuan yang ditanamkan Bezos sejak hari pertama banget. Jadi, ada konsep inti yang namanya Day One. Ini ditulis Bezos di surat pertamanya untuk para pemegang saham. Intinya gini, lupain untung jangka pendek, fokusnya ke pertumbuhan jangka panjang, berani ambil risiko, dan jangan pernah ngerasa puas. Setiap hari harus dianggap sebagai hari pertama. Tapi, filosofi ini ada sisi brutalnya juga. Bezos itu terkenal punya standar yang, ya ampun, tinggi banget. Dia nggak segan-segan melontarkan pertanyaan setajam ini ke karyawan yang dia anggap nggak perform. Gaya kepemimpinan yang keras inilah yang, suka atau nggak suka, mendorong Amazon sampai sesukses sekarang. Terus gimana cetak biru yang penuh risiko ini diterapin di dunia nyata? Nah, kita lihat salah satu penemuan Amazon yang paling gila dan benar-benar ngubah dunia teknologi, Alexa. Semuanya itu berawal dari email simple ini loh. Jauh sebelum kita semua biasa ngobrol sama gadget, Bezos sudah punya visi futuristik ini. Sebuah perangkat yang murah, cerdas, dan kontrolnya 100% pakai suara. Tapi di belakang layar, wah ini ada drama besar. Di satu sisi ada Bezos dengan mimpi liarnya, bikin komputer kayak di Star Trek yang bisa jawab apa aja. Di sisi lain ada tim insinyurnya yang lebih realistis, yang cuma pengen bikin pemutar musik yang nggak ngadat. Jadi ada tarik ulur terus-menerus antara visi fiksi ilmiah dan kenyataan teknis. Visi ini jelas nggak kejadian dalam semalang, butuh bertahun-tahun. Amazon diam-diam beli perusahaan AI dan teknologi suara. Mereka bahkan punya program rahasia namanya MPIT, buat ngumpulin data suara manusia di lingkungan nyata. Langkah-langkah inilah yang bikin mereka bisa nyalip kompetitor kayak Apple dan Google. Dan hasilnya, gila, pertumbuhannya meledak. Cuma dalam 5 tahun setelah Echo rilis, divisi Alexa itu sampai punya lebih dari 10.000 karyawan. Nah, dengan suksesnya Alexa, ditambah lagi layanan cloud mereka, AWS, yang untungnya luar biasa, mesin penemuan Amazon ini udah terbukti. Dari sinilah dimulai era ekspansi gila-gilaan di mana Amazon benar-benar jadi unbound atau tanpa batas. Coba perhatiin angka ini. Di akhir 2012, nilai pasar Amazon itu sekitar 120 miliar dolar. Udah gede banget kan? Tapi coba lihat ini. Belum sampai 6 tahun kemudian, di musim gugur 2018, nilainya meroket jadi 1 triliun dolar. Naik 8 kali lipat dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar luar biasa. Selama periode ini, Amazon kayaknya nggak bisa dihentikan. Mereka bikin toko tanpa kasir, perang buat nguasain pasar India, menang penghargaan film di Hollywood, bahkan bikin armada pesawat kargo sendiri. Sampai akhirnya, mereka resmi nyalip Walmart jadi retail paling berharga di dunia. Transformasi perusahaannya ini kelihatan banget di pendirinya. Bezos berubah loh, dari yang tadinya kelihatan kayak kutu buku teknologi yang hemat dengan celana khakinya, jadi sosok yang badannya kekar dan sering nongol di pesta-pesta Hollywood. Perubahan pribadinya ini sejalan banget sama perubahan Amazon dari startup hemat jadi raksasa dunia. Nah, pertanyaan inilah yang membawa kita ke titik balik cerita ini. Karena kesuksesan yang nggak terkendali, seringkali datang dengan konsekuensi yang nggak terduga. Disinilah ceritanya masuk ke babak akhir, momen di mana dunia mulai melawan balik kekuatan Amazon yang sepertinya udah nggak terkendali lagi. Kritik mulai datang dari mana-mana. Ada laporan investigasi soal budaya kerja yang kejam, tuduhan mereka nyontek produk buat matiin bisnis kecil, terus ada kontes cari kantor pusat baru yang disebut Hunger Games, dan yang paling serius, pemerintah mulai ngawasin mereka karena dianggap monopoli. Ini perspektif dari orang dalam, namanya Megan Wolf. Dia salah satu yang bikin Prime Day. Tapi lama-lama, dia capek dan mulai mempertanyakan hasil kerjanya. Dia ngerasa pekerjaannya cuma nyuruh orang belanja terus-terusan, yang pada akhirnya bikin dia milih buat keluar dari perusahaan. Perlawanan ini akhirnya sampai ke level politik.
Tokoh-tokoh penting kayak Senator Elizabeth Warren mulai terang-terangan nyeruin supaya perusahaan raksasa kayak Amazon ini dipecah. Isu soal kekuatan mereka ini udah jadi perbincangan serius di pemerintahan. Jadi kita sampai di sini. Amazon itu dibangun dengan filosofi buat jadi tanpa batas. Buat terus tumbuh, terus berinovasi, dan nembus semua halangan. Pertanyaan besarnya sekarang, setelah jadi sebesar dan seberpengaruh ini, adakah yang bisa ngerem raksasa ini? Entah itu pemerintah, kompetitor, atau kita sebagai publik. Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal ngentuin masa depan Amazon dan juga dunia kita.